Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Rahyuski dari kelas 3IA dengan nomor urut absen 25. Di sini saya akan mengerjakan sebuah proyek akhir menggunakan VBNet Express 2010 yang terhubung di dalam database akses. Nah, bagaimana proyek akhir saya? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Rahyuski dari kelas 3IA dengan nomor urut absen 25. Di sini saya akan membahas sebuah proyek akhir menggunakan FBNet 2010 yang dimana sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmi karena sudah memberikan sebuah proyek yang sangat bagus sekali dan juga sudah membimbing saya selama ini. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih tentang apa yang akan saya buat pada proyek akhir ini. Nah, pada proyek akhir ini, saya akan membuat sebuah penjualan tiket dan pembelian tiket bioskop yang dimana ketika dia login sebagai seorang pembeli, dia bisa mendownload tiket yang sudah dibeli, memesan tiket, melihat detail, melihat trailer, chatting dengan admin. Dan ketika di login sebagai admin, dia bisa mengubah daftar-daftar yang ada atau daftar-daftar yang tersedia di dalam menu admin, seperti mengubah film yang ada, mengubah trailer, mengubah gambar dan lain sebagainya. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam codingannya. Nah, di sini pada codingan pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang main form atau menu utama yang akan saya tampilkan. Pada main form ini sendiri ini merupakan menu utama yang sebuah menu welcome yang dimana di sebelah kanannya ini merupakan sebuah panel. Kenapa sebuah panel? Jadi di sebelah kanan ini kan sebuah panel untuk men-switch atau men-show sebuah form lain sebagai untuk menutupi panelnya. Itu di sini sebelah kanan ini akan diisi dengan namanya login control atau juga ada yang namanya yaitu regis control. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang codingan yang ada di dalam main form ini. Jadi, codingan di dalam main form ini bisa kalian lihat sendiri, yaitu di mana bagaimana sih cara untuk bisa men-show atau mengubah tampilan panel ini. Nah, jadi untuk mengubah tampilan panel ini, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini di login control as new login control ini maksudnya di mana untuk menampilkan pertama kali login control di sebelah kanan. Jadi ketika kita run nih, yang akan tampil terlebih dahulu sebelah kanan yaitu merupakan sebuah form atau sebuah user control yang memiliki nama login control. Nah, setelah dari itu juga dia akan switch. Makanya di sini ada tulisan switch to Regis, yang dimana dia akan switch dengan eh, from from Regis atau user control Regis untuk bisa menggantinya gitu. Nah, pada codingan ini saya menggunakan codingan seperti ini. Jadi setelah jadi ketika kita men-switch-nya, jadi nanti di dalam main form ini kan dia ada daftar. Nah, kita klik daftar maka dia akan men-switch-nya ke login control. Nah, ketika kita sudah selesai login control nih, dia akan men-switch-nya lagi ke dalam mohon maaf, ketika kita sudah regis control nih, dia akan men-switch-nya lagi ke halaman login control gitu untuk melakukan login. Nah, seperti inilah kodenya sangat simpel pada untuk main form utama ini. Setelah itu kita akan bahas terlebih dahulu apa sih login control yang ada di sebelah kanan ini dan apa kode-kodenya gitu. Nah, di sini login control, ini login control yang sudah kami buat, yaitu ada username dan juga ada password. Di mana sini kami menggunakan text box dan juga ini ada text box dan juga ini ada checklist box. Jadi ketika diklik itu akan menghilang gitu eh, hurufnya. Terus ada button login. Kita langsung aja melihat codingannya gitu ya. Nah, codingannya itu kan public event show regis. Jadi eh, dia akan ketika sudah regis itu dia baru bisa ke login control. Jadi ketika regis sudah selesai ke login control. Nah, di sini terus ini fungsi TXT, password, password card, bintang.
C ini artinya untuk menutupi teks-teks yang ada di dalam nanti kita masukkan ke dalam password ini. Nah, setelah dari itu kita bisa melihat di bagian sini. Jadi btn login klik. Nah, dim username as string txt username and text string. Nah, ini dia membaca bahwa di teks txt username yaitu txt username ini dia membaca namanya itu username gitu. Nah, dia juga dalam sini ada fungsi untuk memastikan apakah username dan juga password itu tuh apa namanya tuh terisi atau enggak gitu. Kalau misalnya terisi, maka bisa lanjut. Nah, pada lanjutan ini, dia akan meriksa terlebih dahulu ke koneksi database. Nah, kalau kalian nanya koneksi database-nya ini, kita letakkan di mana? Oke, kita akan bahas terlebih dahulu lagi koneksi database-nya dulu ya. Jadi koneksi database ini kita letakkan di dalam yang namanya modul database. Kenapa dalam modul? Karena untuk memudahkan kita untuk meletakkan database ke dalam platform. Jadi kita tidak usah untuk meletakkan lebih panjang-panjang lagi kodenya, karena kita langsung saja memanggil sebuah fungsi yaitu modul database. Oke, kan di sini kalian bisa lihat bahwa data yang sudah kami letakkan itu ada di sini. Data source, database, database, tiket bioskop, bin, debug, dengan nama database yaitu Cinema Ticket di sistem. Nah, kenapa ini ada OLP titik 12.0? Karena saya menggunakan database atau menggunakan akses di tahun 2021, yang tahun 2021. Tapi jika dia tahun 2000 bawah 2007, aman nggak salah itu dia menggunakan titik 10 atau titik berapa gitu. Kalian bisa cari saja di Google gitu. Nah, di sini dia memastikan bahwa koneksi ini terbuka atau dan juga tertutup gitu. Jadi koneksi itu berhasil atau gagal itu akan diberitahu. Nah, di sini juga saya menggunakan fitur untuk mengambil login ID user ID. Jadi nanti user ID yang aktif atau yang sudah login nanti akan diambil untuk melakukan sebuah struktural atau sebuah kegiatan ke dalam form-form yang lain karena itu akan berguna banget gitu. Kalau kita tidak memanggil user ID yang aktif, maka form-form yang lainnya tidak akan berjalan gitu. Makanya di sini saya memanggil user ID yang aktif agar bisa untuk menampilkan user ID yang aktifnya gitu. Nah, di sini fungsinya untuk memanggil sebuah user ID yang aktif gitu. Oke, kita lanjut kembali kepada login control gitu. Nah, di sini dia akan menyambung ke koneksi database di mana query untuk memeriksa username dan password serta role-nya. Kenapa kita harus memeriksa role? Jadi di dalam role ini dia ada yang namanya pengguna dan juga sebagai admin. Kita akan melihat terlebih dahulu database yang sudah saya siapkan gitu ya, supaya kalian bisa terbaca gitu. Apa sih maksud daripada role itu sendiri? Nah, di sini database, tiket, bin, debug. Nah, kita akan lihat nih terlebih dahulu. Nah, maksud saya daripada role ini di sini. Nah, ini role yang akan kita baca gitu, yang akan kita baca. Nah, role ini berguna untuk dibaca. Kenapa berguna? Karena kita akan melihat terlebih dahulu lagi di kode ini. Karena role ini dibaca agar bisa masuk ke dalam sini. Jadi, kalau dia sebagai admin, maka dia akan membuka yang namanya form admin menu. Tapi jika dia sebagai pengguna, dia akan membuka sebuah form yang namanya buka gitu. Jadi, role ini sangat berguna untuk kita baca gitu. Jadi, di sini dia membaca query model database terlebih dahulu, terus dia membaca username, habis itu dia membaca password. Setelah itu, dari user ID ini, dia akan membaca role-nya, role apa yang ada gitu. Jika dia admin, maka dia akan membuka menu admin menu. Jika dia sebagai pengguna, dia akan membuka sebuah form pengguna gitu. Nah, di sini juga dia akan memastikan nih, kalau
ketika dia sudah melihat gitu di database ternyata username-nya itu salah, maka dia akan ada sebuah error gitu, akan diberitahu gitu, akan diberitahu. Eh, Nah, untuk CHK password ini maksudnya di sini ketika kita mengeklik checklist ini, maka dia akan eh, terlihat gitu, tidak bintang-bintang gitu. Nah, setelah menu login ini kita akan membuka yaitu yang namanya itu regis control. Nah, jadi ketika sudah login nih, tapi kita belum punya akun, maka kita akan membuka yang namanya menu atau form regis control. Nah, kita akan membuka ini atau nge-show ini gitu. Di mana dalam menu regis control ini sedikit juga codingannya, di mana dia untuk mengambil data-data yang ada. Nah, jadi ada nama lengkap, email, alamat, username, dan password ini akan diambil agar bisa untuk login. Nah, di full name, teks di full name, email, teks di email, teks di ini maksudnya nama dari ini ya, text box ini nanti diberi nama supaya untuk di bagian sebelah sini. Nah, jadi inputnya harus terisi semua. Jadi inputnya harus terisi semua. Jika tidak terisi gitu maka akan ada peringatan. Setelah itu dia akan mengkoneksi lagi ke database di mana dia akan mengambil daripada data yang udah dimasukkan di sini. Jadi untuk full name itu akan diambil dari teks TXT full name gitu. Nah, ini akan diambil untuk masuk ke dalam database gitu. Ialah untuk masuk ke dalam user, full name, email, address, username, dan juga password, dan juga role. Nah, role di sini kami memastikan bahwa setiap yang regis itu merupakan role-nya sebagai seorang pengguna. Kenapa sih pengguna? Kenapa role-nya ini tidak dipilih sebagai admin? Karena kan eh, begini, jadi admin itu kan satu orang yang bisa mengelola aplikasi tersebut gitu. Jadi nggak sembarangan admin yang bisa regis gitu. Jadi makanya kita memutuskan di sini bahwa setiap yang regis itu merupakan pengguna, tidak merupakan admin. Jadi jika memang mau nambah admin nih, itu bisa nambah saja langsung di database-nya, tidak langsung login di dalam sini gitu. Supaya data-data itu terahsia dan tidak ada sembarang-sembarang orang yang masuk sebagai seorang admin. Nah, ini regis ini ada kita menguji juga apakah ada kesalahan atau lain sebagainya untuk menguji cobanya gitu. Nah, ketika kita klik yang tadi saya bilang daftar, dia akan show atau kembali ke dalam PTN Login untuk memulai loginnya. Jadi nggak akan langsung masuk ke menu utamanya gitu, tapi dia akan ke login lagi untuk memvalidasi loginnya gitu. Oke, setelah dari menu ini dan juga dari login dan juga dari regis, kita akan masuk lagi ke namanya sebagai pengguna nih ya. Sebagai pengguna kita akan masuk ke form yang namanya buka. Nah, pada form yang namanya buka ini di mana dia ada tiga button yang berguna gitu, yang akan membawa kita ke dalam form-form yang lain. Dan juga ada picture box yang ketika diklik itu akan berguna juga untuk membawa kita ke tempat yang lain juga. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu kode yang di dalam buka ini. Di dalam buka ini sebenarnya kodenya tidak banyak sekali karena dia hanya berfungsi sebagai pemindah dari form buka atau form buka atau form utama pengguna ini ke form-form untuk fungsi-fungsi yang lain. Jadi ya pada form buka ini ya kodenya cuman di menu pesan, as new menu pesan, show, me, hide. Jadi maksudnya di sini nih, saya akan jelaskan satu saja ya. Jadi maksudnya di sini nih, di menu pesan, maksudnya ketika kita klik nih picture book by now ini, maka dia akan membuka sebuah form yang dinamai menu pesan. Nah, menu pesan ini adalah nama form aslinya di dalam sini. Jadi ini merupakan nama untuk eh, memanggilnya gitu. Jadi akan membuka ke dalam menu pesan. Jadi menu pesannya show atau menu pesannya terbuka, terbuka dan juga me ini maksudnya adalah pembuka ini dia akan ke hide atau dia akan menghilang gitu. Kalau dia tidak hide
maka dia tidak bisa menghilang gitu. Maka akan terbuka dua form. Makanya makanya di sini kita hide ini supaya eh, form buka ini bisa terhide gitu atau hilang. Oke, seperti ini aja. Nah, kita akan membahas lagi nih ya. Nah, ketika kita mengeklik tombol, tombol atau button akun ini, kita akan ke arahnya kemana sih? Nah, kita ini akan mengarah ke dalam yaitu form akun ini. Jadi kita akan mengarah ke dalam form akun ini. Nah, mungkin kalian ini banyak bertanya-tanya ya. Eh, kok di sini ada nih style akun tulisannya. Aku mau hilangin nih. Bagaimana sih caranya? Itu eh, kalian bisa ke form bar the style ini, pada size labelnya itu kalian ubah menjadi terus labelnya itu kalian ubah menjadi no. Nah, maka hilang gitu. Karena di sini kita label lagi aja ya supaya untuk memudahkan. Nah, jadi dalam menu akun ini sebenarnya fungsinya sama seperti eh, main main form tadi karena dia menggunakan panel untuk men-show atau melihat di sebelah sini. Nah, namun di dalam akun ini terdapat dua form lagi. Ketika kita klik button saya ini, itu dia akan muncul ke form mana gitu. Terus ketika kita klik select chat, itu akan muncul lagi ke form mana di sebelah kanan ini gitu. Oke, kita membahas terlebih dahulu kode yang sebelah sini ya, atau kode akun ini. Oke, kita akan membahas dalam kode akun ini. Nah, kita akan membahas tentang show user control, panel control clear. Nah, kenapa panel control clear? Jadi, ketika kita membuka form akun, maka di sebelah kanan ini dia tidak akan menampilkan apapun atau tidak akan menampilkan baik itu form yang ketika kita klik button saya atau form ketika kita klik button chat itu dia tidak akan muncul. Jadi benar-benar tampilannya akan kosong seperti ini gitu. Nah, barulah ketika kita klik button satu atau button ini saya itu dia akan muncul ke sebelah kanan ini yaitu sebuah form yang yaitu namanya informasi akun kontrol. Jadi informasi akun kontrol ini yang akan menampilkan sebuah data di dalam pengguna gitu. Nah, ketika dia mengeklik button 2 maka dia akan muncul buka form. Jadi button 2 ini merupakan button kembali ya. Kembali ini diklik maka dia akan langsung membuka form ini atau form buka gitu. Nah, ketika dia mengklik button 3 atau chat ini, maka dia itu akan membuka sebuah akun yang diberi nama yaitu chat gitu. Nah, kenapa dalam button 3 chat ini nih button 3 ya, ya button 3 chat ini nih banyak sekali sih kodenya gitu. Kenapa? Nah, karena dalam chat ini nih kita bukan menggunakan user control. Jadi perbedaan antara form dan juga perbedaan dengan user control itu tuh ketika form itu dia tuh kalau dibuka dia langsung tampilannya tuh yang chat seperti ini tadi nah ada akun ada semua macam gitu. Nah, tapi user control itu dia tampilannya tuh dia langsung seperti ini. Tampilannya dia langsung seperti ini gitu. Nah, biasanya untuk menu switch switch ini menggunakan user control, bukan menggunakan form. Karena ketika menggunakan form, dia akan ribetnya seperti ini codingannya karena untuk menyesuaikan ke sebelah samping ini, untuk menyesuaikan panelnya gitu. Kalian bisa lihat saja codingan di sini di mana form border style-nya tuh di nonnya, di non aktifkan gitu. Terus chat from top level 1 chat from partner me panel satu artinya dia akan ke panel satu gitu. Oke, sepertinya sekian ya daripada yang namanya tuh button bukan button ya button akun di mana akan membuka form akun ya benar form akun. Nah, form akunnya udah kan. Nah, ketika kita mengetik chat, itu akan membuka kemana sih gitu. Nah, ketika kita mengetik chat, itu maka dia akan membuka ke dalam form yang memiliki nama chat. Nah, pada form ini nih berfungsi form ini berfungsi untuk
sebuah form chat yang dimana dia untuk kita mengecek admin. Jadi pada codingannya itu dia sudah ada codingan di mana chat ini hanya tertuju kepada role yang namanya admin. Oke, kita langsung bahas saja ya kode-kode yang ada dalam chat ini. Nah, dalam kode chat ini sedikit banyak ya, sedikit banyak, lainnya hampir 54 gitu. Nah, pada chat ini ada sebuah kode yang dimana yaitu dim connection string a string, connection string connected string a string, module location a b. Nah, itu mengambil string koneksi ke database dari modul database. Ini fungsi yang kata aku kita nggak perlu lagi nih memasukkan modul-modul gitu. Ini fungsinya gitu. Nah, terus bat and kirim ini tuh ketika kita mengeklik kirim maka dia akan menyimpan terlebih dahulu dim pesan. Teks dim pesan ini ialah nama daripada ini teks pesan. Terus juga ada user ID. Jadi dia menyimpan user ID pengguna aktif. Nah, makanya dalam modul modul database ada kayak namanya login in user ID. Karena untuk menyimpan. Makanya tadi saya bilang dalam modulnya saya meletakkan itu supaya untuk form-form selanjutnya tuh bisa digunakan gitu. Nah, di mana dia ini menyimpan user ID-nya, match-nya, timestamp dan juga role-nya. Jadi role-nya ini sudah dipastikan pengguna ya. Nah, time-nya ini itu merupakan time now atau waktu yang sekarang gitu. Nah, integer user ID-nya itu disimpan di dalam sebuah apa ya? Sebuah tabel yang namanya chat match ini. Nah, setelah itu kita akan melihat ke bawah. Jadi pesan itu tidak boleh kosong. Jika pesan itu kosong, maka akan terjadinya sebuah peringatan. Jadi ini untuk menambahkan sebuah header tanggal agar bisa terlihat gitu. Dan juga tanpa elemen kanan kiri sehingga semua pesan sejajar. Jadi tanggal ini akan ada di atas dan juga jam ini akan ada di bawah gitu. Nah, terus kita akan lanjut ke bagian bawah. Nah, bagian bawah ini nih dia untuk mengecek pesannya gitu, untuk mengecek pengkoneksian pesannya gitu. Nah, user ID dianya dicek gitu. Jadi kan old Preman user ID, recent ID. Jadi recent ID ini harus ada ya untuk memudahkan kita itu. Jadi di mana pesan ini disimpan dalam di match ini, read match akan masuk ke dalam table match gitu, table attribute match, terus dia akan melista role-nya. Jadi if role jika role-nya itu pengguna dan as match to list box akan masuk ke list box dengan sebelah kanan itu ada tulisan saya dengan gambar dan juga dengan jamnya gitu. Terus juga ada admin gitu. Kalau dia role sebagai admin maka akan masuk admin gitu. Oke, kita akan lanjut ke bawah. Nah, ketika kita mengikuti picture box satu, jadi ini silang ini ketika kita klik dia akan muncul ke dalam form pembuka gitu. Jadi pembuka langsung kebuka sini ke pembuka ini. Oke, sekian daripada menu chat ini. Selanjutnya itu kita akan melihat dulu pembuka itu ada yang namanya tiket. Nah, dalam tiket ini ketika diklik dia akan masuk ke form yang namanya itu form belanja. Oke, kita nggak masuk ke form belanja. Nah, dalam form belanja ini dia akan melihat pesanan film kita yang sudah kita pesani apa aja gitu. Itu akan muncul ke dalam data grid ini. Data grid ini dan juga Anda bisa menyimpan tiket Anda ketika sudah dikonfirmasi oleh admin ya. Maksudnya ketika dalam form itu sudah dikonfirmasi, maka dia bisa menyimpan. Nah, kalian bisa lihat dalam sini ya. Payment. Nah, ketika sudah dikonfirmasi nih, dia baru bisa nyimpen. Tapi ketika belum dikonfirmasi, maka tiketnya tuh tidak bisa disimpan gitu. Kan lihat codingannya. Nah, di dalam codingan ini sedikit nggak banyak kita akan bahas.
Oke, jadi untuk memanggil fungsi koneksi database ya sama seperti sebelumnya, seperti ini, yaitu modul database connection. Terus untuk membuat data payment ID ke combo box itu pakai load payment ID. Jadi eh, kode payment ID tuh setiap user ID itu kan ada kode payment ID-nya sendiri. Jadi ialah dia akan ditampilkan. Nah, bagaimana sih lagi kan? Kok bisa tahu payment ID-nya tuh punya user gitu. Nah, di sini kita akan mengecek di sini buat payment ID. Nah, jadi modul makanya tadi saya bilang saya menggunakan di modul database itu ada git login in user ID. Itu tuh berguna untuk ke semua form. Jadi untuk menampilkan apa ya namanya ya? Untuk menampilkan user ID-nya. Jadi user ID-nya itu disimpan gitu. Nggak nggak hilang gitu. Jadi bukan hanya sekedar masuk, tapi itu berguna untuk semua form gitu. Nah, ketika kita melihat dulu terlebih dahulu user ID-nya, user ID apa, maka akan eksekusi gitu. Eksekusi untuk mengambil payment ID dengan user ID yang sama gitu. Kenapa kok bisa diambil? Karena di dalam payment ID nih ada yang namanya user ID. Jadi makanya itu tadi. Jadi nggak bisa sembarang. Jadi misal ini 8 ya sudah berarti payment ID-nya 3. Jadi yang 8 payment 4 ini akan muncul gitu di dalam combo box gitu. Nah, eh, jadi ini secara otomatis nih maksudnya ketika form form belanja ini dibuka, maka pada combo box ini akan muncul tersendiri gitu pada sebuah ID yang baru gitu. Oke, kita akan bawa tampilan detail pembayaran berdasarkan payment ID. Jadi ketika apa ya namanya? Ketika sudah jadi dia tuh diceknya terlebih dahulu. Pilihan payment ID ini diceknya terlebih dahulu. Ketika payment ID-nya tuh apa namanya? Payment ID-nya itu dia terkonfirmasi dia maka bisa mendownload gitu. Nah, dia akan mengecek payment ID-nya terlebih dahulu, di mana ketika dia mengecek informasi, maka dia bisa mendownload atau dia bisa membuka terlebih dahulu ke final form dan bisa mendownload di situ. Tapi ketika dia tidak bisa atau payment ID belum terkonfirmasi, maka dia tidak bisa membuka ke payment ID atau membuka ke yang namanya final form gitu. Jadi di sini. Jadi dia memeriksa entitas dari payment ID-nya terlebih dahulu gitu. Nah, ini fungsi untuk menyegarkan data secara manual. Jadi data tersebut tuh akan selalu terupgrade gitu ketika kita daftar itu langsung selalu terupgrade. Jadi dia tidak tidak menunda-nunda ya upgrade-nya. Jadi bukan kita harus keluar dulu run berapa kali gitu baru dia upgrade itu enggak. Jadi dia langsung ke refresh atau upgrade sendiri gitu. Oke, menurut saya payment ID maaf. Jadi menurut saya form belanja ini udah clear. Jadi kita akan lanjut lagi ke pemana coba-coba. Oke, kita akan buka terlebih dahulu menu buka ini. Kita akan melihat maka di sini kita akan bahas terlebih dahulu ketika diklik detail ini akan muncul apa sih? Oke, ketika diklik detail ini kita akan muncul empat. Sebelum dari itu kita akan bahas terlebih dahulu ya di belanja ini, sorry supaya nggak kemana-mana gitu. Misal ini sudah terkonfirmasi nih, kan kita otomatis klik download nih ya. Nah, klik download ini dia akan muncul ke yang namanya form final 2. Kita akan bahas terlebih dahulu final 2. Nah, pada form final 2 ini dia akan sebuah sebuah tampilan kayak ini. Jadi bisa langsung di-download dengan mengeklik ini. Nah, kita akan lihat codingannya. Nah, jadi dia ketika diklik checklist itu dia akan muncul ke dalam save dialog di di save dialog. Jadi ketika kita diklik maka kita akan buka file kita gitu. Kita mau disimpan di mana, simpan gambar di mana, dalam bentuk PNG, terus nama nama gambarnya file itu apa itu langsung dibuka gitu di situ. Makanya namanya save from as image gitu. Jadi bisa di-download ya jika sudah terkonfirmasi gitu.
Karena kan untuk membuka form final 2 ini dia harus dikonfirmasi terlebih dahulu kan. Oke, kita akan lanjut lagi ke dalam ketika kita ngeklik apa ya, ngeklik detail ini dia akan masuk kemana sih yuk gitu. Kita hapus dulu. Oke, yes. Ketika kita klik akun ini, detail, maaf, detail, dia akan masuk ke dalam menu dengan nama, coba coba apa, dengan nama detail pastinya. Oke, kita akan klik. Wow. Jadi dalam menu detail ini kita akan menampilkan sebuah trailer, sebuah film yang ada, sebuah sinopsis yang sudah kita masukkan dalam akses gitu. Oke, kita akan melihat terlebih dahulu codingannya. Codingannya kita akan lihat di sini di mana dia memanggil ya, memanggil seperti biasa memanggil detail atau memanggil database atau agar terkoneksi gitu. Nah, di mana dia ini menambahkan dulu setiap film ke combo box. Jadi di film a string read film ID. Nah, film ID ini ada di dalam database. Jadi itu ada di dalam film. Ya, film ID. Jadi film ID ini dilihat dulu nih satu. Oh, film ID ini satu berarti yang akan ditampilkan di combo box ini namanya Frozen nih, Frozen gitu. Namanya Frozen. Nah, setelah dari itu dia akan mengklik ketika kita klik nih detailnya Frozen dan tidak adanya error yang muncul maka film dari admin sudah dipilih nih sudah didapat akan membuat nih film berdasarkan film ID. Nah, di mana datanya ini yang akan muncul itu ada yang namanya title yang akan masuk dalam label film title dan juga akan ada sinopsis yang masuk dalam TXT sinopsis dan juga ada gambar yang masuk dalam image page. Nih, dan juga ada tile pad yang masuk di dalam tiler yang udah kita, tile pad yang sudah kita sediakan. Nah, kalau kalian menanya, bagaimana sih cara masukkan foto, masukkan apa lagi ya? Masukkan foto, masukkan video gitu. Dan jadi kalau misalnya untuk video nih, untuk video tuh kalian harus eh, ada dulu fungsi ini. Jadi kalian klik kanan, itu ada namanya cost time, cost item, ntar loading itu kalian di comments itu ada yang namanya kalian cari yang namanya Windows Media Player kalian klik OK. Nah, ketika ini kalian langsung drag aja ke sini maka dia akan muncul seperti ini gitu. Ini akan muncul yang ini. Gitu. Pokoknya kalau untuk video dia harus ada Windows Media Player-nya gitu. Nah, kalau untuk gambar ya pakai picture box, tapi kita harus memodifikasi daripada database-nya. Kita akan lihat dulu ya terlebih dahulu database-nya. Nah, jadi database di sini itu kita atau saya, lebihnya saya bukan kita, saya di sini menggunakan sebuah sort text untuk menampilkan datanya gitu. Jadi bukan menggunakan attachment tapi menggunakan short text. Kita akan melihat. Nah, di sini kalian bisa lihat short text semua untuk menampilkan datanya gitu. Nah, jadi pada ini kalian klik aja lokasi daripada JPEG dan juga lokasi daripada video yang akan diambil gitu. Ini kan ada DTT database, tiket, frozen, JPG. Nah, itu ada di dalam sini. Di sini. Jadi kalian tinggal salin aja ini, dikasih garis miring, nama daripada setiap poster ini. Kalau Tyler ya gitu, kalian salin aja nama di dalam step ini. Oke, lanjut lagi kita ke dalam sini. Nah, jadi begitu untuk memasukkan database-nya. Jadi untuk memanggilnya tuh kalau saya tuh menggunakan short text gitu. Short text makanya dia di sini dia menggunakan pad. Pad artinya tuh kayak dia menggunakan sebuah teks gitu atau sebuah string gitu. Oke, menurut aku udah ya, udah cukup gitu. Ya kembali ini ya kembali ke menu sebelumnya gitu. Batunya sudah saya jelaskan kan bagaimananya gitu kodenya. Oke, setelah itu kita akan ke menu buka dulu. Kita akan lihat terlebih dahulu. Nah, wow. Ternyata akun tiket detailnya udah semua kita bahas. Nah, kita akan bahas tentang
Buy now. Buy now ini akan kemana sih gitu kan? Buy now ini otomatis kita akan ke dalam menu yang untuk apa ya? Untuk kita belanja film, untuk kita nonton film gitu. Jadi ketika buy now ini diklik gitu, dia akan muncul ke dalam form yang diberi nama, bentar, form yang di, jadi dia akan muncul ke form yang diberi nama menu pesan. Nah, di dalam menu pesan ini, maka akan muncul seperti ini. Nah, pada muncul di sini, pada fungsi ini, kalian bisa ngelihat di sini ada yang namanya film, ada yang namanya waktu tayang, ada yang namanya lokasi, ada yang namanya pilih tanggal, terus ada jumlah tiket, total harga, pilih film, baris, kolom, terus ada pilih pembayaran gitu. Nah, di mana di sini nih untuk pilih kursi itu kan baris dan kolom, jadi dia bisa melihat gambar yang ada di sini. Gitu. Kita kan langsung saja ya melihat codingannya gitu. Oke, setelah kita lihat nih codingannya, dia akan seperti ini. Lainnya berapa? Nggak tahu ya berapa. Agak sedikit panjang mungkin dari yang lain, tapi kita coba untuk mempersingkat ya, memperjelasannya akan kalian ngerti terlebih dahulu. Nah, jadi kita mendeklarasikan terlebih dahulu nih apa yang kita gunakan, yaitu ada CMD, reader, harga tiket, slide size, remaining set to slide gitu. Dan juga ada user ID, otomatis user ID ini harus berguna sekali ya. User ID ini selalu ada di mana pun gitu selalu ada. Terus di sini ada yang namanya modul koneksi. Jadi koneksi modulnya akan terbuka. Terus ada isi combox, terus hitung harga juga akan terbuka gitu. CMB film ini akan dimulai daripada yang pertama kali ada gitu di dalam database. Jadi yang pertama itu akan muncul gitu. Nah, di sini ada hitung harga. Jadi ketika diklik button itu hitung harganya tuh ada gitu. Nah, di sini ada sebuah logika di mana hitung harga tiket. Jadi eh, hari yang dipilih, jadi day of week, DP tanggal, DPT tanggal value day of week. Jadi ini DPT tanggal ini maksudnya tuh yang di sini ya, bentar. Dia yang di mana di sini. Nah, di sini. Ini namanya DPT. DPT tanggal, nama DPT tanggal. Jadi ini dipanggil supaya dia untuk bisa melihat gitu. Jadi DPT tanggal ini dipanggil. Jadi jadi hari yang dipilih dia itu melihat DPT tanggal di mana hari yang dipilih dipilihnya gitu. Nah, di sini lihat dia memanggil hari yang dipilih, ialah dia akan melihat di DPT tanggal value day of week. Jadi hari yang dipilih. Jika dia Saturday or yang dipilih itu Sunday, maka itu harga tiketnya tuh 45.000. Tapi jika hari selain Saturday dan juga Sunday, itu harga tiketnya 35.000. Maka TXT harga to string. No, jadi perbarui harga tiket di form gitu. Jadi akan diperbarui jika memang harga itu yang dipilih itu beda gitu. Jadi yang di bagian sini ini nih akan muncul sesuai dengan tanggal. Misal dia tuh hari Saturday gitu. Dia akan muncul 45 gitu. Tapi ketika jumlah tiket ini 234 ketika dihitung maka total harganya akan berbeda lagi gitu. Nah, maka dari itu kita akan melihat dulu terlebih dahulu di sini. Dia akan mengisi dulu isi dari combox film ini. Jadi dari combox film ini akan diisi, akan melihat modul database yang ada gitu, akan melihat dan juga akan membaca sebuah atribut yang memiliki nama yaitu detail gitu. Jadi dia akan membaca eh, di mana atributnya itu detail. Jadi kita akan melihat terlebih dahulu di sini ya. Jadi dia akan membaca titel ini ada Korea Cemara, Avatar, Frozen, Dylan, Spider-Man. Dia akan membaca itu gitu di tabel movie.
Nah, nah, from table movie. Jadi slide title, slide title atau atribut title di form movie gitu. Jadi untuk melihat di database-nya. Jadi jika error itu maka akan muncul error gitu. Jadi CMB CMB film ini CMB film ini maksudnya CMB film. Jadi namanya ini CMB film ya untuk memudahkan gitu namanya. Dia akan dilihat gitu. Dan juga akan di slide item itu akan diambil gambar sesuai dengan isi combo box lokasi waktu. Jadi maksudnya di sini nih ketika diklik CMB film ini film apa gitu, maka waktu tayang ini akan menyesuaikan daripada CMB film ini. Kayak gitu, makanya ada namanya isi combo box dengan lokasi dan waktu kayak di ketika dia melihat di CMB film gitu. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu di isi combo box lokasi dan waktu. Nah, seperti yang tadi di atas, dia akan men-switch atau menyesuaikan waktunya sesuai dengan eh, CB film atau titel yang tertera gitu. Nah, di mana di sini dia akan melihat dulu movie ID, dia akan ke ke tabel movies, terus dia akan melihat movie ID-nya yang searah dengan yang namanya titel. Terus dia akan melihat titel, lalu mengambil, terus dia mengambil movie ID-nya. Terus CMB lokasi ini akan clear atau akan kosong terlebih dahulu ketika diklik baru akan muncul. Terus setelah itu selanjutnya selanjutnya dia akan melihat CMB lokasi dan juga akan mengisinya dan melihatnya di location terlebih dahulu. Setelah itu dia akan melihat juga time-nya untuk memunculkan di CMB lokasi dan juga CMB waktu. CMB lokasi itu yang di sini. Ini CMB lokasi. CB waktu yang ini. Jadi dia menyesuaikan film. Jadi filmnya apa, ya jika kita akan lihat lokasi dan waktu tayang apa. Kita akan lebih dahulu ya database-nya supaya lebih mudah untuk kalian pahami gitu. Jadi movie ID ini kan dia movie ID yang ada gitu. Yang ada atau merupakan primary key gitu. Nah, titel dia akan melihat nih titelnya keluarga Cemara, movie ID-nya 34 nih, maka dia akan masuk ke dalam Showtimes. Showtime ini ya dia berisi ada movie ID dan juga ada sinema dan juga ada time atau waktu. Jadi di sini nih kita bisa ngeliat nih lokasinya di internasional pukul 13.30 ini untuk movie ID yang 34. Jadi 34 nih ketika dilihat 34 itu keluarga Cemara berarti 34 ini keluarga Cemara dengan lokasi di International Plaza jam 13.30. Nah, makanya di sini di dalam data di dalam FBNet itu dia melihat melihat terlebih dahulu titel, melihat titel yang ini, melihat detail untuk mengisi ke dalam location dan juga time yang ada gitu. Kita lanjut isi combo box kursi. Nah, pada isi combo box kursi ini mungkin agak sedikit ribet ya karena kita itu membaginya antara kolom dan juga baris gitu. Jadi enggak gabung gitu kalau barisnya pisah. Jadi dia akan melihat raw-nya, row yang dipilih itu atau yang akan ditampilkan gitu di dalam eh, sini. Jadi row ini akan ditampilkan, ini kolom juga akan ditampilkan itu di dalam sini kodenya. Kolom ini untuk row-nya untuk menampilkan gitu. Menampilkan juga memilih ya, memilih. Nah, jadi ketika kita sudah mengikut button, maka akan ke reset atau akan nol semua gitu, akan nol semua dan nggak akan terlihat itu. Kayak misal TXT jumlah tiket itu akan clear, terus juga lokasi itu akan misal tuh akan kelihatan gitu. Nah, kita akan melihat ke BTN hitung. BTN hitung ini berarti untuk menghitungnya, untuk menghitung. Jadi logikanya tuh di sini jumlah tiket dikali dengan harga tiket. Jadi kan jumlah tiket tadi itu TXT jumlah tiket. Nah, jadi di mini mendeklarasikan dulu bahwa jumlah tiket itu merupakan yang ada di dalam TXT jumlah tiket atau teks gitu. Jadi total harga itu dia mendeklarasikan total harga juga, di mana jumlah tiket itu dikali dengan harga tiket. Nah, TXT harga tiket, total harga, string no. Jadi dia untuk melihat ke codingan yang di atas tadi. Nah, silakan pilih. Jadi
Jadi silakan pilih jumlah tiket. Jadi pilih dulu jumlah tiket berapa itu ketika diklik button eh, paling hitung maka dia akan mengubah angkanya gitu. Nah, kita kembali lagi ke BTN dari pilih kursi. BTN pilih kursi itu kan kita akan membagi dua yaitu baris dan kolom, di mana dia dideklarasikan di baris dan kolom dan juga dengan nama combo boxnya CBM baris dan juga CBM kolom. Jadi harus dipilih terlebih dahulu. Jadi set ID-nya tuh baris dan kolom. Jadi kursi ini sudah dipilih. Kenapa kursi ini sudah dipilih? Karena dia akan melihat terlebih dahulu di set ID-nya. Apakah sudah dipilih atau enggak nih? Jadi dia akan melihat, dia akan mengecek di dalam tiket ini. Di dalam set ID ini, yang ada set ID 10. 10 sudah dipilih, berarti 10 tidak bisa dipilih lagi gitu. Nah, baru dia akan melihat ke dalam bukan sorry, dia akan melihat ke dalam set number ini. 10. 10 untuk ini B3 berarti udah dipilih gitu. Udah dipilih. Jadi dia melihatnya. Dia slide atau melihat data yang ada di kursi dan set berhasil dipilih gitu. Jadi dia akan melihat terlebih dahulu yang dipilih. Kalau itu ya sudah berarti berhasil dipilih gitu. Nah, jumlah ini harus sesuai dengan jumlah tiket. Jadi dia mendeklarasikan bahwa harus sesuai. Jadi nah, ketika dia sudah dipilih di button pilih maka data ini akan menghilang. Jadi min satu dia akan menghilang gitu datanya dari situ tidak akan disimpan sementara itu. Nah, ketika dia diklik BTN pesan ya. BTN pesan BTN pesan itu kita akan membuat terlebih dahulu peringatan. Jadi misalnya data atau pilih kursi tidak sesuai maka ada peringatan. Terus juga kami menambahi dim daripada payment method atau payment metode menggunakan radio button ya itu namanya airbag cash dengan nama transfer gitu. Dengan nama itunya transfer credit card e-wallet. Jadi ini harus dipilih terlebih dahulu juga. Ya, sebelum kita mengirimnya ya, kita akan apa ya namanya mendeklarasikan dulu kalau film itu ada di JMB film teks, di waktu tayang itu ada di JMB waktu tayang teks gitu. Jadi dideklarasikan terlebih dahulu lagi. Nah, untuk side time sini kita akan mengambil detail lokasi dan time yang ada gitu untuk ke dalam database lanjutnya. Terus dalam ID juga kita akan mengambil baris dan kolom di mana dalam baris dan kolom ini akan diambil untuk data gitu. Terus query check set pada query check set ini dia juga akan menampilkan atau mengambil ya tentang system ID dan juga bottom ID dan juga di situ ada set ID, system ID, booking date, ada location gitu. Nah, pada set con ini dimana kan dia untuk menampilkan untuk mengirim ke data selanjutnya tuh kita menggunakan bangku set yang sudah dipesan pada tanggal ini, tanggal di lokasi ini dan silakan pilih ulang kursi. Jadi misalnya itu dia akan ada if menu seperti itu. Nah, jadi setelah dari itu semua dia akan mengirim datanya di dalam database gitu. Jadi akan mengirim ke user ID, akan mengirim ke user time, akan melihat di total harga gitu. Offset jumlah tiket, payment method ini akan dikirim di dalam apa ya namanya? Di dalam tabel yang memiliki nama yaitu tabel tiket gitu akan dikirim dalam tabel tiket. Jadi ketika sudah dikirim maka akan tulisannya berhasil dipesan gitu. Nah, selanjutnya selain dikirim daripada tabel tiket, dia juga akan dikirim di dalam menu atau form yang diberi nama form cetak pesan, di mana dia akan mengirim film, waktu tayang, lokasi jumlah tiket, slide site, dan juga tiket ID yang akan dikirim gitu. Sudah seperti itu aja sebenarnya ketika diklik button satu ya muncul ke menu buka gitu. Nah, karena menurut saya menu pesannya sudah selesai, maka kita akan lanjut aja ke dalam apa ya namanya
ke dalam selanjutnya nih, ke selanjutnya itu eh, kita akan ketika diklik pesan nih, ketika diklik pesan dia akan masuk ke dalam form cetak pesan. Jadi kita membahas yaitu form cetak pesan. Cetak pesan tadi kan dia menampilkan apa namanya ya, menampilkan sebuah sebuah har sebuah eh, sebuah nama atau sebuah yang teks yang ada di dalam teks teks box yang ada di sebelumnya gitu ke dalam ini gitu. Kita akan melihat kodenya. Kita akan melihat kodenya terlebih dahulu. Jadi dia mendeklarasikan dulu untuk propertinya itu film ada waktu tayang lokasi di mana ini untuk cetak pesan gitu. Nah, cetak pesan tuh ya berarti dia menerima semua metode semua yang ada di sini gitu. Nah, pada tampilan data ini, jadi data tersebut tuh setelah dideklarasikan, maka data tersebut tuh bisa langsung dicetak ya. Di sini menggunakan teks di film teks film, jadi yang dicetak tuh hanya ini aja gitu. Dicetak, terus juga kita akan mengambil gambarnya yang ada di dalam image yang ada di dalam form apa ya namanya form film ini. Jadi di dalam form movie itu ada namanya image. Jadi dia akan mengambil image ini untuk menampilkan gitu. Menampilkan akan ditampilkan di dalam sini. Jadi sesuai dengan film yang diambil gitu. Kalian bisa lihat dengan profile image. Jadi dia akan membaca terlebih dahulu film ini, film database-nya diambilnya apa. Maka dia akan melihat dan menampilkan datanya gitu. Nah, gini maksud saya tuh. Jadi dia akan menampilkan dari film titelnya, baru dia akan mereader atau dia akan men-slash daripada image-nya tersebut untuk ditampilkan gitu. Jadi harus koneksi internet, koneksi database itu harus tersambung terus ya gitu. Terus setelah itu ketika ada button kembali ya dia menu pesan, terus ada BTN keluar dia ke buka buka form gitu. Nah terus ada BTN configure. Nah pada BTN configure ini di mana dia akan masuk ke dalam form payment gitu. Form payment ini, payment form ini dia akan mengambil user ID dan juga tiket ID yang ada di dalam sini. Jadi dia akan mengambil terlebih dahulu yang ada di dalam catatan, lalu akan mengirim ke form payment form. Kita langsung kita lanjut aja ke menu payment form. Kita akan klik payment. Nah, payment ini akan muncul. Jadi label satu ini berisi apa ya? Jadi label satu ini dia berisi tentang user ID dan label ini berisi tentang payment ID-nya gitu. Jadi ini diambil daripada cetak pesan yang di sini tadi. Yang tadi. Ini diambil di sini. Oke, kita akan ambil codingan yang oke. Pada coding ini bisa kalian lihat bahwa ini payment ini diambil daripada cetak pesan itu. Maka dia dideklarasikan lagi gitu. Semua datanya tuh. Nah, terus jadi ketika button kirim itu diklik dia baru memastikan terlebih dahulu bahwa data tidak boleh kosong gitu. Terus juga kode value ini harus berupa integer di mana kode harus yang diisi di dalam kode ini jadi ini kode textbox kode. Jadi itu tuh harus berisi 7 sampai dengan 15 harus berisi angka gitu. Jadi koneksi database-nya tuh harus di anakan terbuka banget gitu, nggak boleh tertutup jadi ya selama di sini. Nah baru setelah itu data tersebut ini akan disimpan di dalam tabel yang namanya tabel form, tabel payment. Jadi data-data ini akan disimpan dalam tabel payment. Nah di mana ketika dia sudah disimpan, terus dia akan melihat nih, kan kalau biasanya disimpan nih berarti dia nih belum apa namanya, belum te apa ya, terkonfirmasi. Jadi dia tuh akan mengecek kalau dia sudah konfirmasi dia akan ke final 2 form gitu. Tapi jika dia belum terkonfirmasi maka dia akan ke menu pesan form gitu. Jadi
Itu aja sih. Udah itu aja yang dalam payment. Nah, sekarang karena menu dari pelanggan ini pengguna ini udah habis, jadi mungkin kita bisa langsung ke apa ya, ke sebagai admin nih. Sebagai admin kita akan buka dulu admin menu. Jadi ketika dia dicek dia itu sebagai admin, maka dia akan masuk ke sini. Wah, kenapa sih semuanya numpuk di sini? Jadi emang sengaja aku jadiin satu form supaya nggak pusing dan juga nggak bingung ya, nggak bingung. Jadi klik-klik aja button di sini, maka datanya akan muncul dalam data grid ini. Jadi lebih simpel, lebih mudah, lebih efisien menurut saya pribadi gitu. Kita akan melihat kode-kodenya. Oke. Karena yang tadi saya bilang ini agar lebih efisien, jadi data-data ini nih akan dimasukkan langsung di dalam data grid-nya. Nanti dalam implementasinya akan saya kasih tahu maksudnya bagaimana sih. Jadi kita tuh tidak memasukkan datanya tuh di dalam apa tuh namanya, dalam text box, label atau apapun itu nanti tuh nggak akan apa nggak akan masuk di situ di dalam situ. Nah, jadi dia langsung masuk ke dalam database saja. Nah, kita akan melihat kode-kode di sini. Pada kode awal, di sini ya kita mendeklarasikan terlebih dahulu ya apa yang akan kita pakai. Nah, kenapa sih untuk kita memanggil modul atau kan bisa kan modul koneksi gitu. Karena ini untuk memastikan supaya memang benar gitu. Karena kan ini admin menu tuh ribet ya, sesuatu halnya ribet. Jadi eh, untuk agar tidak terjadi kesalahan saja gitu. Makanya saya mendeklarasikan lagi tempat penyimpanannya gitu. Nah, ini merupakan kode untuk memuat data gitu, data dari tabel tertentu. Jadi ketika kita klik apa, baru muncul tabelnya gitu. Maka kita memerlukan kode-kode ini supaya nggak ribet gitu, nggak banyak apa namanya ya, nggak banyak form gitu. Jadi dalam satu form itu langsung. Jadi kita membutuhkan kode ini untuk menampilkan data. Baru ada yang namanya table name, itu double name itu apa gitu, untuk memanggilnya itu. Oke, metode untuk menambahkan data ke tabel. Jadi eh, kita pilih itu terlebih dahulu tabel. Jadi di sini bisa kita lihat di mana dia ada data grid view. Jadi row ini dia tuh memasukkan data di baris baru pada tabel gitu. Nah, terus ada yang namanya jadi slide case ini nih dimana kita tuh bisa memasukkan atau mengubah data di dalam data grid itu ialah dalam tabel movie, dalam tabel show times, juga dalam tabel tiket, payment, dan juga film. Nah, dimana ini nih tabel ini ketika diklik itu langsung muncul gitu. Nah, di sini kita klik button tiket, show time, movie, film, itu akan muncul di pada layar panel ini gitu. Nah, setelah dari itu kita akan lihat lagi codingannya. Dimana pada codingan ini kita akan scroll ke bawah. Nah, di sini di sini akan ada metode CRUD atau chart credit dan juga hapus gitu kan, penambahan. Nah, yang tadi saya jelaskan, yang di atas tadi, yang ini tadi, ini merupakan metode penambahan data nilai di dalam tabel gitu. Ialah dia bisa menambah tabel-tabel atau isi dalam tabel tersebut. Nah, terus ada yang namanya metode untuk apa tuh namanya, bentar ya. Untuk menambahkan tadi ya seperti ini gitu. Make switch case gitu untuk menambahkannya. Terus ada seperti ini. Jadi untuk menambahkannya itu harus pakai case film segala macam. Itu harus dideklarasikan agar kita bisa mengubahnya gitu. Jadi nama tabelnya film, entitasnya apa, itu tuh harus benar-benar dideklarasikan. Terus setelah itu ini ada metode untuk menghapus. Nah, dalam metode untuk menghapus ini dimana kita bisa menghapus
data data yang dipilih dan bisa berhasil dihapus. Jadi kita akan memilih dulu nih kolom atau baris yang akan kita hapus. Terus ada data untuk menyimpan perubahan data. Nah, dimana kita sama saja kita langsung saja mengetik di situ, terus kita klik button simpan upgrade atau edit. Nah, itu akan teredit sendiri gitu. Nah, selanjutnya itu ada tombol keluar, maka akan keluar ke luar database. Terus ada tombol untuk membuat tabel films, yang dimana berarti data atau database yang tabel film atau eh, tabel yang semua entitas film itu akan masuk dalam data grid. Begitu juga dengan tiket, slot time, movie, payment, dan juga movie. Nah, oke, selanjutnya itu ada tabel untuk membuka chat admin. Jadi ketika ini beda form ya, jadi dia tidak akan terbuka di panelnya. Jadi dia akan membuka form baru gitu. Nah, ketika kita klik button 2, maka dengan deklarasi chat admin dengan form chat admin, jadi memang nggak apa-apa ya kalau dimnya tuh nggak sesuai dengan nama form chat admin ini, tapi asal nama form as new chat admin tuh harus sesuai dengan nama formnya gitu. Nah, oke, selanjutnya kalian bisa lihat ke menu form chat admin, di mana dalam form chat admin itu ketika kita melihat codingannya maka muncul seperti ini ya, nggak terlalu ribet banget sebenarnya codingannya chat admin ini, dimana dia harus mengkoneksi terlebih dahulu nih database. Jadi kita menggunakan combo box, list box, dan juga ada button, ada combo box lagi. Jadi pada list box ini dinamai itu CMB users. Jadi masuknya dari si CMB user ini dimana kita tuh melihat ID dan user ID admin yang user ID pengguna yang mengecek kita gitu. Makanya di sini di mana dia tuh untuk mengambil datanya tuh dia ada namanya user ID, mass, times, role, dan juga reach ID. Jadi untuk mengambil itu semua gitu daripada pengguna. Oke, selanjutnya ada yang namanya tuh apa ya namanya ya? Yang bagian terakhir itu ini using connection audit, artinya kita menselect dimana kita tuh mendeklarasikan terlebih dulu atau memeriksa terlebih dahulu tentang user ID dan juga username gitu. Ini harus user use ID username nih, berarti itu menandakan bahwa username itu akan tampil namanya gitu, bukan akan menampilkan user ID-nya gitu. Oke, selanjutnya itu ada event untuk memilih pengguna di Combox. Jadi event ini pertama-tama itu clear karena ada Jadi it's chat it time clear. Jadi sehingga itu semua clear gitu. Selanjutnya itu kita akan melihat ke bawah, di mana ini kita akan mengambil dari Thames row-nya tuh ya dia akan mendata terlebih dahulu itu pengguna atau admin gitu. Nah, makanya di sini row ada pengguna, ada admin, di mana nanti ini untuk chat ya. Jadi chat itu tuh ada tulisan di sampingnya tuh ada tulisan admin, ada tulisan pengguna, di mana pada tulisan pengguna itu akan sesuai dengan nama pada user ID-nya gitu. Ya, begitu saja. Ini sama saja, yang artinya ketika diklik button satu maka dia akan berpindah kepada admin menu. Oke, admin menu ya akan berpindah sini dia. Oke, selanjutnya kita akan membahas lagi enggak, kita akan buka terlebih dahulu database-nya. Nah, kita akan run agar bisa kita melihat nih apa yang bisa dilihat gitu. Oke, kita akan buka Word terlebih dahulu agar lebih jelas. Nah, di sini nih karena udah ada nama gitu, kita masukkan saja. Akan kita gunakan tuh Desi, terus emailnya tuh Desi, email.com, alamatnya tuh ada di Palembang, Palembang.
username-nya itu kita buat mudah aja, Desi, Desi 12. Kita daftar, koneksi berhasil, lagi berhasil. Nah, kita akan masuk ke dalam menu sini lagi. Kita akan masuk ke dalam sini, karena kita masuk ke dalam sini, kita akan melihat terlebih dahulu ya database-nya supaya masuknya gimana. Nah, kita akan membuka terlebih dahulu database. Kenapa database nggak di kenapa database dipulangkan? Soalnya kalau misalnya kita buka database-nya itu biasanya tuh apa ya? Dia ada peringatan kayak gitu. Makanya kita harus menutup terlebih dahulu database. Nah, kita akan lihat di user. Nah, oke. Masuk ya di sini. Desi, kata sandinya Desi 12, Desi dia langsung sebagai pengguna. Seperti codingnya yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dia langsung mengambil sebagai pengguna. Oke, kita akan close lagi. Kita close dan kita juga akan merun lagi terlebih dahulu. Oke, karena itu kita akan membuka langsung saja Desi 12. Nah, ini ketika klik munculkan, ketika enggak dia bintang-bintang seperti tadi menggunakan bintang itu di codingan. Oke, kita klik OK. Oke, dia akan muncul form seperti ini. Nah, kita klik terlebih dahulu akun. Oke, kita akan klik terlebih dahulu akun. Setelah itu kita akan klik di saya. Nah, di saya ini dia akan muncul. Jadi dia akan muncul Desi 14, di saya di 14, Desi Palembang gitu. Ini akan muncul seperti ini. Jadi ketika kita chat, kita bisa chat admin, misalnya halo, kita kirim, maka akan muncul seperti ini. Terus kita klik kembali. Tiket lagi, koneksinya berhasil, dia akan muncul tiket ini. Karena kita belum set, jadi nggak ada ya. Kita kembalikan terlebih dahulu, baru kita pesan nanti. Nah, kita ke detail untuk melihat film Thailand, maka kita akan muncul ke sini. Kita bisa melihat di sini. Wow. Ini emang nggak ada suaranya ya, jadi bukan nggak ada suaranya di sini ya, tapi emang pada Zoom ini saya mute-kan biar nggak ada suaranya yang rekam gitu. Soalnya kalau misal itu nanti berisik gitu. Ini ada suaranya sebenarnya. Kalau Spiderman dia ke Spiderman, terus ke Avatar, terus ini juga dia bisa di scroll ke bawah aja. Ingat ya, ini dia tidak bisa dihapus, saya sudah klik hapus, dia tidak bisa sama sekali. Terus Frozen, Dilan ke Dilan, keluarga Cemara ke keluarga Cemara. Kita akan klik kembali. Setelah itu, kita ke detail terlebih dahulu lagi. Pilih. Kita akan klik kembali. Nah, setelah ini, kita akan ke Buy Now untuk membeli tiket. Oke, tampilannya seperti ini. Kita akan pilih saja seperti Dilan. Waktu tayang 13.30. Lokasi di Palembang Square. Nah, kalian bisa lihat di sini, kalian satu D dia harganya 45. Tapi kalau kita ganti jadi tanggal 15, dia harganya 35 karena dia bukan Saturday atau Sunday. Kita akan milih Saturday. Kita pilih tiketnya 2. Kita hitung. Jadinya 90. 45 tambah 45, 90. Kita pilih A. Kita pilih tanggal 1. Dari satu film, bersiap pilih. Langsung hilang kan? Karena min 1 tadi. Kita pilih lagi A1. Kita pilih A2. Kita pilih hasil oke. Kita pilih transfer misal. Kita pesan, tiketnya berhasil dipesan, kita klik OK. Nah, maka data tadi yang kita masukkan akan muncul di sini. Nah, akan menjadi seperti ini. Silakan pembayaran, kita akan konfirmasi dulu pembayaran. Kita akan sampai nah 7, kita akan kirim kode. Data belum dikonfirmasi,
data akan segera diproses oleh admin, maka kita klik OK, koreksi berhasil, OK. Nah, akan ke dalam menu pesanin lagi, kita akan kembali, kita akan mengecek tiket kita. Nah, tiket kita sudah muncul di sini, tapi belum dikonfirmasi. Nah, konfirmasi ini kita tidak bisa mengkonfirmasi karena emang di database yang saya sudah jelaskan bahwa ini hanya read only. Nanti saya jelaskan lagi terlebih dahulu. Nah, kita akan kembali, terus kita akan buka ini, kita akan on. Nah, kita akan melihat data yang udah kita tempelkan tadi, apakah akan terlihat gitu datanya gitu. Tiket tadi kita akan lihat tiket benar 12 transfer di sini ya. User ID-nya ke 14, 8 benar. User ID DSI-nya ke 14 benar. Terus juga kita ke apa yang namanya? Ke chat. Ini dia akan masuk ke sini. DSI 14 halo ke 0. Apa ini nggak diisi karena ini sebagai pengguna jadi maka nggak diisi, tapi kalau admin dia akan diisi. Nanti akan kita lihat lagi. Nah, di payment ini kalian bisa lihat di bawah sini nanti dia maaf sorry. Nah, dia belum terkonfirmasi ya. Dia udah masuk 14 tiket ID 184 dengan kode payment ini kita coba konfirmasi di admin nanti. Jadi kita konfirmasi di admin, kita akan tutup lagi database-nya, dan kita akan membuka lagi sebagai admin. Admin itu admin dengan kode 2345A. Kita login. Oke. Berhasil. Oke. Nah, artinya udah berhasil nih. Jadi kita bisa lihat di pembayaran terlebih dahulu ya. Pembayaran terlebih dahulu kita konfirmasi saja di payment ID-nya. Oke. Jadi payment ID 14 ini benar ya, 14 sama. Kita konfirmasi aja, kita edit. Oke, data berhasil edit. Tiket, kalian bisa lihat tiket di sini. Tiket ke 180 ini ada di sini. Nah, kalau hapus sih kita hapus saja ya, sini coba kita hapus. Dia berhasil dihapus gitu. Sometimes kalau mau ditambah bisa kita tambah aja di sini. Bisa 39 CGV internasional, transfer aja ya, transfer biar mudah. Transfer jamnya jam 16 16:10 kita tambah saja, maka datanya berhasil ditambah di sini langsung. Movie juga seperti itu bisa dengan datanya disalin saja. Film juga bisa seperti itu dengan datanya ini harus sama gitu. Kita ke menu chatting langsung. Kita lihat sini Desi. Wah, Desi sudah ngechat halo. Kita balas lagi halo. Enggak nanti ya. Kita kirim. Dan pas terkirim kita kembali. Oke. Kita akan keluar terlebih dahulu karena kita akan membuka sebagai Desi. Oke, kita akan buka sebagai Desi lagi. Desi 12. Kita akan login sebagai Desi. Kita akan melihat tiket kita di sini. Bisa mendownloadnya ya. Kita lihat. Udah dikonfirmasi ternyata ini nggak bisa dihapus ya. Jadi bukan Desi yang konfirmasinya. Kita download. Kita checklist saja. Maka dia akan muncul di form ini. Kita pilih di musik saja ya, biar nggak ada gitu di musik. Kita pilih form tiket.
Picture aja. Picture T tiket. Oke, kita klik save, akan disimpan. Oke, kita klik keluar. Karena sudah berhasil disimpan, kita kembali. Kita akan ke akun. Kita akan melihat terlebih dahulu chatnya. Wah, udah masuk nih. Admin, halo. Kita lagi. Bisa bantu saya? Bantu saya. Kirim lagi. Kembali. Nah, kita keluar terlebih dahulu. Kita akan lihat database-nya. Yang tadi saya bilang, kata saya. Nanti payment itu, chat itu akan muncul. Nah, kita bisa lihat di sini karena admin balas. Nah, admin yang balas ini admin yang balas hingga 14, berarti dia membalas dari pesan Desi ini 14 gitu. Jadi itulah sebenarnya. Jadi terus kita akan melihat apakah data tersebut benar-benar disimpan. Tadi kita naik ke picture dengan nama oke, tersimpan. Datanya tersimpan ya. Gambarnya tersimpan. Jadi bisa di-scan. Oke. Oke, mohon maaf sebelumnya. Jadi kita akan jelasin juga ya, tentang akses yang saya gunakan. Jadi seperti codingan yang sudah saya jelaskan tadi, jadi akses yang saya gunakan atau tabel-tabel yang saya gunakan tuh ada seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tabel. Nah, pada tabel pertama itu ada chatmax. Jadi chatmax ini berfungsi untuk menyimpan data daripada chat pengguna dan juga admin. Kenapa ada resell ID ini? Resell ID ini agar admin ini bisa membalas pesan dari pengguna sesuai dengan user ID-nya atau sesuai dengan user ID-nya pokoknya yang ada di combo box itu. Jadi admin ini berarti membalas dengan user ID 4 gitu. Jadi dia membalas yang user ID 4 itu. Oke, kita lanjut ke film. Pada tabel film ini, dia berfungsi untuk menampilkan judul film, sinopsis, gambar, di mana kita menggunakan short text dan juga trailer yang kita menggunakan MP4 gitu. Jadi di sini dia langsung diketik ya menggunakan string gitu, bukan memasukkan menggunakan attachments. Kita lanjut lagi ke movies. Ke movies ini sama seperti film, dia menampilkan detail, genre, duration, dan juga image yang akan ditampilkan. Terus ada payment. Paymentnya tuh konfirmasi antara user ID dan juga tiket. Jadi ketika pengguna itu membeli tiket, maka tiketnya itu harus konfirmasi dulu oleh admin gitu. Seperti codingnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, selanjutnya itu ada seat number. Seat number ini berfungsi untuk menampilkan number ya dalam seat number, yaitu row dan juga kolom. Nah, ada. Terus ada show time. Show time ini untuk memastikan tanggal, lokasi, dan juga movie ID yang terkait. Jadi show time ini terhubung atau terrelasi dengan movie. Terus ada tiket. Tiket ini ketika kita memesan tiket, maka dia tuh akan langsung masuk ke dalam sini. Jadi transfer, credit card, lain sebagainya. Nah, di mana pada sheet ID ini kita gabung menggunakan koma. Seperti codingan sebelumnya gitu, yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi pada user terakhir ini, di mana dia ada role. Fungsi role ini sangat berfungsi sekali karena dia ada pengguna dan juga admin. Gitu. Jadi pengguna ini ketika register dia pengguna dan admin ini langsung dimasukkan di database. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk tambahan supaya lebih jelas lagi tentang database-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.